Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Langsung simak videonya, check it out. Yang satu ini adalah Ibu Ova Emilia, rektor terkaya di Indonesia, guys. Rektor terkaya di Indonesia. Baru 1 tahun menjadi rektor Universitas Gadjah Mada. Beliau menjadi rektor yang paling terkaya di Indonesia. Ya. Kredibilitas Universitas Gadjah Mada dipertaruhkan demi mempertahankan ijazah palsunya Pak Jokowi. Sangat menyedihkan dan sangat memalukan. Tembak kepala saya jika Jokowi bukan palsu ijazahnya. Kalimatnya gitu. Karena Pak Menteri ini cerdas. Satu, nomor palsunya aja tahu. Nomor ijazahnya aja tahu. Siapa yang dipalsu? Hari Mulyono. Itu UGM. Saya udah investigasi. Begitu investigasi di Jogja, saya udah mau diterima sama Humas UGM, Pak Menteri ditangkap di Jakarta. Angkatan 85 sekarang nggak mau ngomong. Pertama, takut. Kedua, ada yang sudah jadi komisaris. Dosa besarnya siapa? Yang sekarang menjabat setnek. Nah, saya cerita sedikit aja. Sutioso waktu itu kepala BIN beli buku Jokowi Undercover 1 lewat siapa? Lewat intelijen siapa? India. Kan gila, harganya berapa Pak Menteri? Harganya 5 juta. Lalu Kang Yayat, Jenderal Yayat ngomong, saya pernah punya buku itu, tapi sejak buku itu saya pegang, saya dipanggil atasannya. Siapa? Wiranto. Dia nggak pegang. Nah, ini bikin aslinya mau nih, ada Pak Menteri, saya kasih PDF-nya. Tapi untuk yang dua tidak bisa karena akan dicetak setelah Jokowi turun. Republik Mafia, mimpi buruk rakyat jelata. Buset deh Mulyono, kenapa sih hidup lu cuman bisa bikin gaduh bangsa ini, bikin kontroversi mulu Mulyono gitu. Apa susahnya sih jika memang ijazah lu asli nih ya, kayak gua, lu tunjukin ya kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, kepada dunia bahwa ijazah lu asli, ijazah lu ada. Apa susahnya lu tunjukin? Dengan lu tidak menunjukkan ijazah lu, ini ada dua analisis gua ya. Yang pertama, Mulyono hingga detik ini tidak juga menunjukkan ijazah aslinya karena memang sesungguhnya dia memiliki ijazah palsu. Analisis kedua, jika ternyata Mulyono memang ijazahnya asli, tetapi dia tidak juga memperlihatkan ijazah tersebut kepada masyarakat, artinya Mulyono sengaja membuat kegaduhan terhadap negeri ini. Mulyono sengaja mengadu domba kita sesama anak bangsa antara yang pro dan kontra, biar terjadi satu benturan. Karena simpel aja, biar nggak terjadi kegaduhan, UGM nggak digeruduk, tinggal tunjukin ijazahnya, ya kan? Hah? Mulyono, lu benar-benar keterlaluan ya. Nah, lu udah rusak demokrasi, lu udah rusak konstitusi, bahkan lu sudah bunuh cita-cita reformasi. Guys, kalian ingat nggak yang kasus tahun 2024 kemarin, yang dokter ijazah palsu di PSSI? Ini gue kasih ingat videonya ya, yang ketangkap itu loh. Ia sengaja memalsukan ijazah dokter dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Tim sepak bola terakhir yang menjadi korban penipuan adalah PS Sleman dengan kerugian 254 juta rupiah. Kini si dokter abal-abal harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tuh kan, gampang kan? Kalau memang niat ingin mengungkap kasus ijazah palsu seperti Universitas Syah Kuala Aceh, ya. Dan juga kalian lihat coba tuh videonya. Polisi sigap banget gitu. Beda banget dengan kasus UGM ini, ya. Rektornya pakai acara kabur-kabur ketika disantronin, ketika mau ditanyain, polisi nggak kelihatan ngapain kerjaannya. Dan juga banyak banget mobil-mobil yang menjaga keamanan, kok bingung ini. Dari sini aja kita udah mikir bahwa ini pasti ada main nih. Ada apa nih gitu kan, kok ribet banget gitu loh. Ya, sekelas UGM gitu kan. Iya, tapi kalau saya melihat daripada sejarah, memang Londo Ireng adalah pengkhianat bangsa. Mereka kerjasama dengan Belanda untuk memeras rakyatnya sendiri. Beda banget sama Aceh. Ya, integritasnya, nasionalismenya, orang Aceh diakui. Sampai Belanda aja nyerah gitu loh untuk menjajah Aceh. Ya, UGM bagi saya nggak ada apa-apanya sekarang dibanding Syah Kuala Aceh. Ya,
Lagian kamu sih malsuin ijazahnya Universitas Sakuala Aceh. Ya bakal diungkap kebenarannya, ya. Tapi kalau coba kamu palsuin ijazah UGM, ya, tinggal kamu suap aja rektornya. Gampang, ngapain? Lagian cari masalah sih. Malsuin Universitas Sakuala. Aceh kan jujur orangnya, ya kan? Jadi janganlah mentang-mentang apa di sisi penguasa, kekuasaan, ya kan, langsung cepat sekali. Bagi saya itu sudah masuk intimidasi loh. Besok saya juga konsultasi dengan pengacara bank itu, ya tulang saya itu, namanya Hari Lubis, ya tadi udah telepon sama saya. Tulang saya itu Lubis karena istri saya, mama saya, pung saya itu borusiahaan. Jadi bonaniarinya atau nenek moyang yang melahirkan Margasiana itu adalah Boru Lubis, mamanya, ya. Jadi Lubis adalah apa ya, spesial untuk Syahan itu. Makanya langsung saya panggil tulang. Ya besok saya konsultasi, ya. Kalau bisa ya dituntut aja ya, biar jangan sembarangan, jangan karena di pihak pengacara di pihak sana gitu langsung sembarangan ngomong saya bohong, ya. Apanya dibilang itu terminologinya? Ujaran kebencian atau berita mengarah ke berita bohong. Mana bohongnya coba? Ya nggak bisanya berpendapat di Indonesia ini ahli, gitu loh. Ya justru di sini saya menegaskan bahwa saya independen. Dalam arti, ya memang pada saat kasus Tina Cirebon, kasus Jessica, ya saya bersama dengan kantor Otto Hasibuan. Tetapi kasus ini ya saya harus independen gitu loh. Ya, tidak ada yang mengikat saya. Gitu. Di kasus lain juga mungkin saya bisa berseberangan dengan tulang saya, Damai Hari Lubis kan, gitu. Sepanjang saya basisnya ilmiah, gitu. Ya, itulah ilmuwan, tidak terikat pada manusia, tetapi terikat pada basis ilmiah yang dia ketahui. Dia analisa, itu sesungguhnya keilmuan itu. Makanya saya nggak mau masuk partai politik. Nanti disuruh saya sujud-sujud, cium tangan, terus nanti harus membela sesuai dengan kebutuhan perutnya. Mending saya menulis buku, ya. Buku bahasa Inggris saya di Amazon, bisa saya saya jualan dan hidup, ya kan, dari royalti Amazon dan Google Books dan lainnya, ya, pekerjaan-pekerjaan remote bisa sambil mancing di Danau Toba, enak-enak, daripada saya harus berafiliasi dengan partai, ya kan. Makanya saya bilang saya apolitik, jadi nggak terikat oleh setiran panduan-panduan atau pokoknya yang dipentingkan gitu loh. Makanya juga waktu saya diajak jadi ahli di mana itu di pilpres ya, sengketa pilpres, ya nggak mau saya, karena memang si rekap itu bermasalah kan, jelas itu bermasalah. Saya nggak mau di pihak yang akal logika analisa saya itu mendukung si rekap yang berantakan itu kan. Algoritma sederhananya itu mengotak-atik database supaya sekian porsinya untuk sini, berapapun input outputnya sekian, itu kan nenek-nenek juga bisa itu ya di backdoor, ya. Oleh karena itu saya nggak mau, walaupun misalnya tawarannya komisaris ya sudah lebih baik saya hidup enak, ya kan, hidup enak, tidur nyenyak, walaupun ya cukup makan lah, ya, daripada saya harus membela yang salah tapi nggak bisa tidur, ya. Oke, kita baca lagi nih. Pengacara Jokowi konferensi pers Yakub Hasibuan mengatakan mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi untuk menunjukkan di pengadilan ketahuan. Coba kita meneladani Presiden Obama, ya, di Amerika. Ketika sebagian masyarakat Amerika menggugat status kewarganegaraannya, di mana dia lahir dan segala macam itu, birth certificate dan lainnya, dia langsung tunjukkan itu loh dengan jantan gitu loh, ya, untuk mengakhiri polemik itu. Obama bisa itu selesai kalau memang ada, why not gitu loh, daripada mengikuti aturan dalil-dalil hukum yang memangnya Pak Joko Widodo orang hukum, ya. Anggap saja sebagai alumnus Gajah Mada, kalau benar ya harusnya bangga. Pak Jokowi bukan orang sembarangan, ya. Itu presiden kita 10 tahun 2 periode, ya wajar hidupnya, fasilitasnya dan kebijakannya memengaruhi kita semua. Hutangnya yang dia buat 8.500 triliun itu loh, bukan orang sembarangan dia. Kok bisa maratakan dengan random people seperti saya nobody, ya?
Kan nggak bisa lah disamakan karena dia presiden. Kebijakan-kebijakannya melemahkan KPK. Ya, hutangnya 8.500 triliun, yang 500 triliun itu untuk Pilpres Bansos. Ya. Jadi kebijakan yang mempengaruhi banyak orang. Bukan random people, makanya dia pengguna anggaran. Ya. Pembuat kebijakan, ya wajar pingin terbuka gitu loh. Masa disamakan dengan orang di jalan sana, mana KTP-mu asli enggak? STNK aja kita di jalan, mana STNK-mu, SIM-mu, polisi, terus kita kasih KTP legalisir, kan nggak mau dia, ya KTP legalisir atau STNK legalisir kan nggak mau pak polisinya, gitu loh. 2025 tahun kehancuran Jokowi, ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ngeri kali ini. Mungkinkah? Apa yang nggak mungkin? Gelar Joko Widodo sebagai finalis penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir tahun 2024 dan kado pensiun 2025 Jokowi. OCCRP seolah mengantar lengser presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan selamat jalan koruptor dunia. Di dalam negeri, Jokowi ditampar MK lewat presidensial threshold 0%. Rekayasa mengangkat dirinya sebagai presiden 2 periode dan anaknya menjadi wapres melalui presidensial threshold 20% telah berakhir. Keluarga Jokowi semakin tidak bermasa depan dan bakal dikejar oleh dosa politik di masa belakang. Kalau bicara threshold 0%, maka ya Kaisang juga berhak. Nanti diusulkan Kaisang sebagai calon presiden oleh PSI. Nggak apa-apa. Nanti saya yakin 2029 rakyat makin cerdas, rakyat makin melek media sosial, bahkan sampai ke desa-desa yang biasanya habis oleh politik uang. Saya kira ini akan tergerus oleh kesadaran berpolitik rakyat Indonesia. Saya yakin sekali itu. Wajah lesu Jokowi ketika menanggapi vonis OCCRP adalah sinyal akan berakhirnya masa kejayaan Joko Widodo di panggung kekuasaan. Meskipun mencoba mencari pegangan, namun semua mulai enggan dipegang. Awalnya PDIP yang memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Lalu 9 naga pindah majikan. Tinggal Prabowo yang bertahan dan masih mahir bersilat lidah. Bahwa Jokowi berkontribusi besar menyukseskan Prabowo sebagai presiden, semua orang tahu. Namun, semua orang juga tahu dan berharap bahwa Prabowo dapat menjadi dirinya sendiri, bukan boneka Jokowi, menemukan pusakanya sebagai seorang presiden. Pasca lengser, Jokowi masih mencoba menggeliat, namun bakal sulit untuk mampu berdiri tegak. Tahun 2025, penghukuman bermula dan akan bereskalasi. Setelah korupsi dunia, hasil investigasi OCCRP, maka gerakan untuk mendesak, usut kekayaan, dan asal-muasal harta Jokowi akan berjalan. PPATK, BPK, KPK, Kejagung, bahkan kepolisian ditekan oleh publik untuk memeriksa. Kita lihat pernyataan Prabowo kemarin, bahwa rakyat hari ini makin pintar, kita harus segera membersihkan diri sendiri sebelum dibersihkan oleh rakyat. Seruan tangkap dan adili Jokowi dari pintu korupsi memiliki landasan yang kuat. Ancaman penjara 20 tahun hingga seumur hidup bagi koruptor telah menempatkan Jokowi sebagai kandidat kuat pesakitan. Belum lagi aksi-aksi tuntutan sanksi hukum gantung dan teatrikal guideline oleh mahasiswa. Berbarengan dengan tuntutan pengusutan korupsi, Jokowi juga didera tudingan ijazah palsu, nepotisme, KM50, kegagalan IKN, kong kali kong PSN PIK 2, serta Cinaisasi. Prabowo akan dihadapkan pada beban berat dalam melindungi kenyamanan Jokowi dan keluarga. Ujungnya, ia melepaskan. Apalagi Mas Arya, Bang Ege, selamat malam. Ya. Selamat malam, Mas Dedan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya mau langsung ke Mas Arya ya. Mas Arya, sebetulnya gimana sih cerita awalnya sehingga kemudian akhirnya Pak Jokowi mempersilahkan sejumlah wartawan untuk melihat secara langsung ijazahnya? Awalnya itu kan saya pada saat itu mau ambil gambar sebelum demo ya, Mas ya. Jadi itu kan pas ambil gambar, terus
tiba-tiba itu pas Pamres manggil saya dan teman-teman wartawan lain untuk masuk ke kediaman. Nah, di saat itu juga tas dan ponsel itu ditaruh di ruang VIP yang biasa untuk transit tamu gitu. Setelah itu saya dan teman-teman masuk dan ternyata Pak Jokowi sudah duduk di ruang yang sudah disediakan beliau dengan membawa ijazah itu sudah disiapkan gitu, dan ngobrol santai sebentar seperti itu, Pak. Itu ketika dipanggil masuk ke dalam tidak ada permintaan dari wartawan ya, itu inisiatif semua dari Pak Jokowi begitu ya Mas Arya ya? Iya, Pak. Iya, Mas. Dari Pak Jokowinya menyuruh media untuk masuk, tapi dengan catatan tidak boleh membawa HP dan memotret ataupun memvideo seperti itu. Baik, di ngobrol-ngobrol itu Pak Jokowi menjelaskan tidak kenapa kok mau memberikan atau menunjukkan ijazahnya kepada wartawan begitu, tapi kepada yang melakukan demonstrasi begitu tidak ditunjukkan. Dijelaskan tidak kepada wartawan, Mas Arya? Tidak dijelaskan sama sekali, Mas, untuk hanya mengobrol santai biasa aja. Terus cara menunjukkannya itu gimana, Mas Arya? Cara menunjukkannya itu ya kayak seperti ada buku ijazah gitu, terus nanti ada kertas lampiran ijazah dan dinyatakan lulus seperti itu. Oke, apakah wartawan diperbolehkan untuk memegang begitu, melihat secara langsung dengan jarak dekat begitu, apakah ditaruh di meja atau gimana sih, Mas Arya? Ya, ditaruh di dekat dan teman-teman disuruh mendekat untuk lihat lagi lebih detailnya seperti apa dan foto Pak Jokowi itu seperti apa gitu. Berapa lama itu melihat seluruh ijazah itu dari SD, SMP, SMA, lalu kemudian perguruan tinggi itu berapa lama? Sekitar 30 menit dari jam 9 sampai jam setengah 10. Oke. Dan ijazahnya bisa dipegang oleh wartawan itu? Semua yang datang gitu, semua yang lihat boleh dipegang? Oh, nggak bisa? Bisa dan dilihat secara detail itu boleh sama Bapak Jokowi seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bang Ege dulu ya. Bang Ege, kenapa kemudian Pak Jokowi memilih untuk menunjukkan ijazahnya kepada wartawan? Kan sebetulnya Pak Jokowi tidak punya kewajiban juga untuk menunjukkan itu kepada wartawan. Ya, Egan dan para pemirsa, saya boleh mulai dengan sesuatu yang relevan ya, yaitu dengan menanyakan kepada Mas Arya yang kebetulan hadir di acara pertemuan itu. Mas Arya itu termasuk orang yang bisa membedakan ijazah asli atau tidak asli, punya kemampuan itukah? Artinya kalau sesuatu ijazah ditaruh di mejanya Mas Arya, apakah Mas Arya punya kemampuan untuk langsung membedakan dalam waktu 30 menit apakah itu asli atau palsu? Saya tidak ada kewenangan untuk menilai, Pak, kalau untuk itu, dan detailnya kemampuan bukan nilai, punya kemampuan saya sebelum bisa sama sekali, tapi untuk detailnya ada. Ya, enggak, bukan. Kan intinya ini adalah ketika ada tuntutan dari publik, ya. Ini sebelum saya masuk kepada hal-hal yang ditanyakan oleh Egan, apakah yang hadir pada waktu itu, karena kebetulan ada Mas Arya nih, teman kita, wartawan dari sana, kalau dilihatkan 30 menit sepotong kertas yang disebut ijazah gitu ya, apakah bisa membedakan mana yang katakanlah asli, ataukah mana yang ada masalah dan sebagainya? Kalau sekilas, kalau saya lihat cuma ijazah sih Pak, kayak ijazah pada umumnya sih. Tapi untuk saya boleh simpulkan bahwa kita nggak punya kemampuan ya. Saya juga barangkali kalau hadir di Solo pada waktu itu diberikan 30 menit, saya nggak punya kemampuan untuk melakukan penilaian itu. Saya mau bandingkan begini, saya itu mengoleksi tiket-tiket Piala Dunia dari 1930 sampai 2022 kemarin. Kalau untuk melakukan penilaian terhadap tiket Piala Dunia dalam waktu yang singkat, misalnya 30 menit, saya harus meminta bantuan teman saya namanya Matteo Melodia dari Italia, Indiana Jones-nya tiket Piala Dunia, dan dia yang melihat itu. Balik ke pertanyaan Egan tadi yang mau saya katakan, yang pertama tentu saja terima kasih kepada Pak Joko Widodo karena setidaknya ini sudah pernah diperlihatkan gitu loh, Arya dan Egan ya. Sebelumnya kan seakan-akan tidak ingin diperlihatkan. Yang kedua,
bahwa Pak Jokowi punya hak untuk tidak memperlihatkan kecuali sudah bergulir nanti di pengadilan, itu harus kita akui juga. Tetapi poin ketiga yang jauh lebih penting, kalau kita pernah kuliah, biasanya yang berlaku itu adalah kalimat seperti ini. Ya, ini lucu ini kalimatnya. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Kalau agak malu, biasanya ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Kurang lebih begitu tuh. Sesederhana itu. Jadi banyak ahli yang mengatakan, kok masalah ini muter-muter gitu ya. Harus ada ujungnya, Egan. Dan ujung ini sudah dimulai dengan memperlihatkan ijazah Pak Joko Widodo. Walaupun saya mau kasih catatan, barangkali sebagian dari teman-teman yang hadir seperti Mas Arya, atau kalaupun saya diundang hadir, dalam waktu 30 menit itu saya tidak bisa menyatakan ini ijazah asli atau ada masalah atau apapun. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Begitu, Egan. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Arya. Mas Arya, meskipun kita mungkin semua di sini tidak punya kemampuan untuk membedakan yang asli, palsu, tapi kan kita tahu ya beberapa yang kemudian menjadi pertanyaan itu ada di ijazah itu. Seperti fotonya misalnya. Nah, Mas Arya bisa melihat jelaskan itu fotonya di situ seperti apa dan apakah memang foto yang ada ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu sama dengan yang saat ini sedang diperdebatkan di publik, Mas Arya, bagaimana? Ya, kalau untuk foto bisa dibilang mirip, Egan. Jadi Bapak itu berkacamata dan berkumis untuk itunya. Oke, jadi fotonya itu sama dengan yang kemudian sudah beredar di media massa begitu ya, di media sosial begitu ya, Mas Arya ya? Iya, hampir mirip seperti itu. Dan informasinya Pak Jokowi menjelaskan tentang kacamata itu. Kata-katanya seperti apa, Mas Arya? Kalau untuk berkacamata kan dulu emang kacamata ya kan. Terus beliau menjalani pengobatan mata dan akhirnya bisa sembuh. Jadi untuk sekarang udah bisa lepas kacamata. Bilangnya begitu. Oke, baik. Kalau dengan tulisannya misalnya yang sempat juga diperdebatkan ya, tulisannya Times New Roman begitu, menggunakan font Times New Roman yang katanya pada saat itu sebetulnya tidak umum digunakan oleh universitas. Lalu kemudian juga ijazah SMA-nya juga sekarang dipersoalkan. Katanya Jokowi lulus SMA tahun 1980, tapi sebetulnya SMA 6 Surakarta itu baru berdiri 86. Nah itu Mas Arya memperhatikan hal-hal detail seperti itu tidak? Atau ada penjelasan tidak dari Pak Jokowi tentang hal-hal yang kemudian dipertanyakan oleh publik begitu? Kalau untuk penjelasan tidak dikasih penjelasan sih, Mas. Kalau untuk penjelasannya tidak ada. Enggak dikasih. Tidak ada. Cuman dikasih detailnya, saya dulu itu berkacamata karena minus kemarin bilangnya seperti itu. Oke. Dan jadi beliau sekolah betek. Oke, jadi hanya penjelasan tentang kacamata itu aja yang Pak Jokowi sampaikan ya? Iya. Iya, Kak. Iya, kan. Oke, saya balik ke Bang Ege. Kenapa kemudian ini tidak ditunjukkan sekalian saja kepada teman-teman yang melakukan unjuk rasa dan meminta supaya kemudian Pak Jokowi menunjukkan kepada mereka begitu? Biar kemudian semua selesai nih, perdebatan ini selesai begitu. Setuju, Egan dan para pemirsa, saya ulangi lagi. Berlaku bagi kita yang kuliah itu, ini ijazahku, mana ijazahmu gitu. Kalau malu, bisa jadi ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Artinya, harusnya kita semua bangga, Arya, saya, Egan itu ya. Kita posting aja sama-sama ijazah kita gitu. Tahun berapa keluarnya. Ya paling di situ data yang muncul ya. Untuk melihat asli atau tidaknya itu kan lahir di mana dan tanggal berapa. Tetapi yang mau saya katakan, pertemuan kemarin itu kurang sahih. Selain menunjukkan niat baik yang luar biasa, tetapi kurang sahih karena yang hadir nggak bisa membuat keputusan. Juga kalau menjawab pertanyaan Egan, itu kalau ketemu dengan publik yang melakukan demo, barangkali juga menurut saya nggak selesai masalahnya. Jadi harus ketemu dengan pihak-pihak yang pada waktu itu bisa memberitahukan ini asli. Nah bagus ini kalau Jokowi akan gugat penuduh ijazah palsunya ini. Berarti nanti di pengadilan ya itu akan ada orang yang bisa melakukan verifikasi secara ilmiah ijazah itu. Karena ijazah tidak berdiri sendiri kan ada siapa yang bimbing skripsi, ujian skripsinya kapan, isi skripsinya seperti apa, kalau masih ada. Kemudian baru
ijazah itu seperti sesuatu lembaran yang bisa dilihat kiri kanan, Time News Roman dan sebagainya itu. Jadi jauh lebih tepat bertemu dengan orang yang bisa melakukan semacam verifikasi ilmiah terhadap itu. Bang Ege, tapi bukankah sudah ada penjelasan dari pihak universitasnya begitu ya, yang mengatakan memang betul Pak Jokowi lulus dan sebagainya begitu. Kenapa itu tidak cukup untuk meyakinkan? Iya, itu kembali kepada persepsi ya, karena ternyata ini kan sebetulnya tidak hanya berlanjut di situ gitu. Ada juga bagian keluarga lain yang juga dipersoalkan ijazahnya gitu loh, Egan. Jadi memang harusnya kalau dalam konteks ijazah itu selain dari kampus ya, kenapa orang masih juga mempertanyakan walaupun kampus sudah menyatakan sedemikian rupa gitu ya? Ya berarti persepsi tentang kampus itu juga sudah mulai berubah di mata publik gitu. Ya setidaknya publik yang melakukan demonstrasi itu. Tetapi kalau ini, saya baca nih judulnya Metro TV, bagus ini, pamer ijazah ke wartawan Jokowi jangan difoto ya. Kalau ijazah saya boleh difoto ya kan. Mau ketemu kapan? Saya persilakan untuk difoto supaya bisa tahu persis ada masalah atau tidak. Jokowi akan gugat pengunduh ijazah palsu. Artinya kita berharap sekarang ada sebuah forum di mana nanti ijazah itu akan dilihat oleh orang yang bisa memberikan jawaban, termasuk mungkin kalau ada yang mau menyanggah pihak UGM lagi-lagi karena persoalan persepsi, dan di situ kemudian kita temukan sesuatu jawaban yang berlaku untuk seterusnya. Sudah agak bosan kita ini dengan lingkaran ijazah ini nih. Ya, Bang Ege, tapi pesan yang mau disampaikan Pak Jokowi dengan memperlihatkan itu kepada wartawan itu apa sih? Karena bukankah lebih kuat pesannya kalau misalnya wartawan itu juga dipersilahkan untuk foto, supaya kemudian wartawan ini juga kemudian akan memberitakan bahwa kita juga punya bukti bahwa Pak Jokowi ini menunjukkan berani kepada kita, lalu kemudian mungkin bisa dinilai bareng-bareng ini asli atau enggak begitu, Bang Ege. Sepertinya ajakan ini spontan ya Mas Arya ya, karena kan belum diberitahukan sebelumnya ya, atau mungkin diberitahukan sebelumnya tidak cukup panjang waktunya, atau bahkan kalau saya mau memperlihatkan ijazah saya malah mau bilang teman-teman, kalau ada yang menanyakan ijazah saya, Arya dan kawan-kawan silahkan datang besok jam berapa, jam 10. Kalau ada ahli yang bisa melakukan penilaian terhadap ijazah saya, silahkan dibawa besok gitu. Jadi ini bukan persoalan di foto atau tidak sebetulnya. Juga malah kalau dipegang-pegang malah bahaya itu. Kalau banyak tangan megang ijazah kita bisa rusak juga itu. Biasanya barang yang sangat berharga itu bukan pada soal dipegang atau tidak, tetapi diteliti oleh orang yang ahli. Biasanya ada alat-alatnya itu, pegang, cara megangnya beda, cara simpannya beda, cara melihat gitu ya, ke ijazah, ke tulisannya, fotonya ditempel benar apa enggak, ditempel tahun berapa, itu lemnya lem keluaran tahun berapa, dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang tidak muncul dalam pertemuan itu, betul Arya ya? Kan ya, cuma lihat berdasarkan intuisi, feeling, dan persepsi jadinya. Iya, betul. Oke, saya kembali ke Mas Arya. Mas Arya, jadi setelah ditunjukkan, lalu kemudian selanjutnya bagaimana ceritanya tuh? Kalau ceritanya ya cuma menjelaskan itu aja, terus setelah itu ngobrol-ngobrol santai lagi dan bilang nanti kalau misal demo udah datang nggak usah ikut emosi gitu, cuman seperti itu aja, langsung habis itu keluar dari kediamannya seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya tanyakan kepada Mas Arya nggak tentang kepada Pak Jokowi ya, tentang selain kacamata, misalnya kemudian tentang ijazah SMA, misalnya yang juga dipertanyakan asli atau palsu begitu, lalu tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan ijazah ini ada tidak, Mas Arya? Untuk itu nggak ada sih, Ikan. Oke, lalu kesan yang kemudian diterima oleh teman-teman wartawan ketika sudah melihat itu apa, Mas Arya? Kesannya ya teman-teman kaget, ternyata yang dicocokkan sama yang dari UGM itu sama, jadi yang berkacamata dan berkumis itu ternyata mirip, hampir mirip sama yang diperlihatkan di UGM gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Ege. Bang Ege, ada banyak yang kemudian dirumorkan begitu, lalu kemudian Jokowi banyak diserang dengan berbagai macam isu. Tapi kenapa kemudian untuk isu yang ini begitu, ijazah palsu, tampaknya Pak Jokowi menaruh perhatiannya cukup serius begitu, bahkan mau menggugat balik begitu kan? Menurut Anda bagaimana, Bang Ege?
Oh iya, ini karena ini masalah yang simelekete ya, masalah yang betul-betul sebetulnya harusnya tidak jadi masalah kalau kita pernah kuliah. Lagi-lagi, ini jangan-jangan saya ajaklah semua orang di Indonesia yang menonton acara kita, Egan, Arya, dan lain-lain, ayo posting ijazah kita di media sosial kita dengan tulisan begini, ini ijazahku, mana ijazahmu? Kalau bangga, berbahagialah alma matermu gitu ya. Ya kalau malu ada masalah mungkin dengan itu gitu. Jadi ayo kita posting sama-sama. Maksud saya begini, dalam konteks budaya pendidikan orang harus bangga terhadap ijazahnya, tidak untuk disembunyikan. Tetapi saya mau membela posisi-posisi Pak Jokowi begini. Kalau dia didesak, dia boleh mengatakan tidak ingin memperlihatkan. Ya, bahkan dia punya hak untuk menuduh. Ya, Anda menuduh saya ijazah palsu, ayo kita ke pengadilan, lalu dibuktikan di sana gitu. Tetapi pada bagian lain, kalau Anda ingin melihatkan ijazah Anda, ya juga jangan terburu-buru gitu. Karena melihat sebuah ijazah asli atau bukan itu, di samping ada penjelasan dari universitas, terima kasih untuk itu, kan memang butuh ahlinya. Ya, ini foto, walaupun persis seperti dijelaskan, ditempelnya kapan, pakai lem apa, kertasnya kertas apa, begitu ya. Ditambah lagi dengan misalnya tadi ada persoalan Times News Roman-nya, tulisannya ya, karakter tulisan yang bisa dijelaskan. Jadi banyak hal yang sebetulnya menjawab Egan tadi menjadi bertele-tele karena tidak diperlihatkan dari awal. Lalu kenapa orang persisten terus mengejar isu ini? Barangkali mereka merasa isu ini yang paling kuat dan bahkan bisa merembet juga misalnya ke ijazah-ijazah pihak lain termasuk keluarga Pak Jokowi dan lain-lain. Tetapi kembali, terima kasih ini Pak Jokowi sudah memperlihatkan walaupun ini baru sebagai awal karena tidak ada keterlibatan ahli yang bisa memutuskan di situ. Tidak juga Arya ya, setidaknya begitu. Saya kalau diundang pun tidak bisa memutuskan apakah ini langsung asli atau tidak. Kesan persepsinya kuat bahwa itu asli dan ingin memperlihatkan. Tetapi ini bagus, Pak Jokowi akan gugat penuduh ijazah palsu. Nah di situ dihadirkan ahlinya. Itu loh, ahli itu pasti pakai keker, pasti megangnya hati-hati, lalu melihat ini kiri kanan benar nggak ini fotonya, lalu siapa yang bisa memberikan kesaksian bahwa tahun segitu fotonya memang sedemikian rupa. Tapi lagi-lagi ini masalah yang seharusnya sudah selesai. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Ya, nggak usah malu kalau tidak ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu. Begitu, Egan. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Arya. Mas Arya, seberapa dekat sih sebetulnya wartawan di Surakarta dengan Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden? Kalau untuk pendekatan cukup bagus, kan? Jadi Bapak itu sangat welcome sekali sama teman-teman wartawan dan kalau diwawancara itu sempat gampang gitu. Untuk ketemu, untuk wawancara itu gampang sekali seperti itu. Oke, jadi sepertinya tidak ada sekat begitu ya dari wartawan kepada Pak Jokowi dan kemudian mudah sekali untuk mengkontak Pak Jokowi. Baik, kita akan tunggu kemudian bagaimana kasus ini akan bergulir ke depannya. Bang Ege, Mas Arya, terima kasih. Ya. Terima kasih, waktunya sudah cukup, waktunya sudah habis, Bang Ege. Mohon maaf ya, kita sudahi diskusi kita. Salam Arya. Ya, terima kasih semua. Selamat malam. Oke nih, gimana tanggapan kalian terkait video tersebut? Silahkan tentukan pendapat kalian di kolom komentar guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.